Ya, oke. Kita mulai, Pak. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ringgo Radityo bersama dengan rekan-rekan yaitu Bapak Richard W.V. Uguy dan Bapak Toar UI Pangke, di mana kami merupakan mahasiswa program studi doktoral angkatan tahun 2025 di Universitas Samratulangi. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi terkait simulasi Monte Carlo. Hmm, Oke, next. Eh, apa sih mengenai simulasi Monte Carlo ini ya? Jadi dapat sedikit kami jelaskan sebelumnya untuk sama-sama kita membuka pemahaman yang sama. Presentasi ini menjelaskan mengenai konsep simulasi Monte Carlo, yaitu sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai yang tidak diketahui melalui pendekatan sampling acak. Metode ini memungkinkan analisis risiko dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, teknik, dan ilmu data. Next. Apa itu simulasi Monte Carlo? Materi kita berikutnya. Next. Oke, simulasi Monte Carlo yang telah disampaikan di depan tadi, metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu kuantitas yang tidak diketahui. Metode ini memanfaatkan statistik inferensial dan pengambilan sampel acak untuk menghasilkan hasil numerik yang valid. Next. Oke, next. Dan terkait dengan peranan dari statistik inferensial sendiri, dengan statistik inferensial ini memungkinkan penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Dalam konteks simulasi Monte Carlo, pengambilan sampel acak merupakan kunci untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan mempresentasikan populasi yang lebih besar. Next. Keuntungan dari aplikasi simulasi Monte Carlo ini yaitu dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang acak, simulasi Monte Carlo mengizinkan perhitungan probabilitas yang lebih baik dan estimasi hasil yang lebih akurat. Hal ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti keuangan, teknik, dan penelitian itu sendiri, seperti yang kami sedang coba lakukan. Next, statik inferensial. Kita akan memulai dari pemahaman tentang apa itu populasi dan sampel, kenapa itu sangat penting dalam analisis data. Populasi merupakan kumpulan seluruh elemen yang menjadi perhatian dalam suatu studi. Sedangkan sampel adalah subjek yang diambil dari populasi tersebut dan digunakan untuk meninferensikan karakteristik populasi. Random sample atau sampel acak ini cenderung menunjukkan sifat-sifat yang sama dengan populasi dari mana ia diambil. Dan statistik inferensial sendiri memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Baik, kita bisa mensimulasikan Monte Carlo sebagaimana kita melempar koin, kita toss koin. Jadi dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi sisi kepala yang akan diperoleh jika koin dilempar dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya jika kita melempar koin satu kali, hasilnya bisa 50-50, yaitu bisa jadi kepala atau ekor. Namun dengan meningkatkan jumlah lemparan menjadi tak terbatas, kita dapat mengestimasi rasio sisi kepala yang lebih akurat, yang biasanya mendekati 50%. Dalam kita coba menganalisa distribusi hasil ya, sebagai masih dalam case yang sama, lemparan koin tadi. Dengan melakukan 100 lemparan koin, memberikan kesempatan untuk menganalisa
distribusi hasil, seperti berapa banyak kepala dan ekor yang muncul. Hal ini penting dalam memahami bagaimana probabilitas berfungsi dalam praktik. Oke, jadi bisa terjadi hasil pertama hasil variasi yang tinggi, di mana hasil dari 100 lemparan koin menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah sisi yang muncul, yang dapat berkisar dari 0 sampai dengan 100. Misalnya, jika 52 dari 100 lemparan menghasilkan sisi kepala, maka estimasi probabilitas untuk mendapatkan sisi kepala adalah 25%. Dan yang kedua adalah estimasi probabilitas berbeda. Namun, jika hasilnya adalah 10 kepala dari 100 lemparan, maka estimasi probabilitas akan menurun menjadi 10%. Variasi dalam hasil ini menunjukkan pentingnya ukuran sampel dan distribusi. Hasil dalam menentukan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepercayaan? Jadi perbedaan tingkat kepercayaan dalam estimasi dipengaruhi oleh ukuran sampel dan varians sampel itu sendiri. Ukuran sampel yang lebih besar cenderung memberikan estimasi yang lebih akurat, sementara varians yang lebih rendah pada sampel menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi dalam hasil estimasi. Nah, ini kita coba membahas hasil simulasi salah satunya roulette ya. Jadi kita coba melakukan pemahaman melalui simulasi, yaitu simulasi roulette, karena kita simulasi ini bisa memberikan pemahaman yang baik tentang variasi hasil yang membantu kita dalam menganalisis keuntungan yang diharapkan dari taruhan yang berbeda. Dan juga, next, oke, next. Sedangkan dan perbandingan dengan probabilitas sebenarnya, dengan melakukan serangkaian simulasi ini, kita dapat mengamati perbedaan antara hasil simulasi dan probabilitas yang sebenarnya. Dan ini menunjukkan seberapa dekat simulasi kita dengan realitas. Artinya semakin akurat. Next. Nah, kembali lagi tadi, seperti saya sampaikan sebelumnya mengenai simulasi dari roulette. Nah, ini adalah hasil simulasi roulette komputer, di mana analisis hasil simulasi menunjukkan variasi dalam pengembalian yang diharapkan berdasarkan jumlah putaran. Oke, di sini contoh kita ambil 100 ya, 100%. Jadi kesimpulan hasil simulasi 100 putaran roulette adalah di mana semua taruhan ini hilang, artinya kalah ya, 100%. Dan ada yang simulasi minus 28%, di mana hasil dari 100 putaran menunjukkan bahwa probabilitas kalah mencapai 28%. Dan 44%, dan hasil dari 100 putaran berikutnya, di mana 44 kali menang dengan taruhan bernilai 2. Lebih besar probabilitasnya, tapi tetap ada juga sisanya 56% yang kalah. Dan minus 0,046%. Di mana hasil simulasi dengan 1 juta putaran menunjukkan pengembangan pengembangan yang sangat kecil. Jadi sudah cenderung akurat ya. Jadi berapa kali pun kita coba ini simulasikan ya probabilitas tetap mendekati. Hasil simulasi belum belum. Dan di 0,602% hasil simulasi lain dengan 1 juta putaran menghasilkan perubahan yang positif. Nah, dan di 0,7964% hasil simulasi 1 juta putaran terakhir menunjukkan pengembalian yang tinggi. Next. Selanjutnya, kita akan coba mengkaji mengenai hukum bilangan besar atau Bernoulli, yaitu hukum bilangan besar menyatakan bahwa seiring bertambahnya jumlah percobaan, fraksi hasil dari kejadian tertentu akan semakin mendekati probabilitas sebenarnya. Ini berarti bahwa dengan melakukan lebih banyak percobaan,
kita dapat memprediksi hasil dengan lebih akurat. Karena fluktuasi acak akan berkurang dan hasil akan berfokus pada nilai rata-rata yang diharapkan. Oke, silakan. Mungkin saya menjelaskan sampai sebatas mengenai hukum bilangan besar dan rekan saya, Pak Tuar Pangke, akan melanjutkan. Dipersilakan, Pak Tuar. Baik, terima kasih Pak Ringo. Dan saat ini saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya terkait fallacy dan gambler fallacy dan fallacy atau fallacy penjudi. Nah, pemahaman salah tentang probabilitas yaitu gambler fallacy is the best belief that previous outcome influence future, even in a random game. For instance, if a roulette wheel lands on black several times consecutively, player might assume that red is more like to occur next, despite its spin being independent. Nah, jadi ada pemahaman yang salah tentang probabilitas. Sehingga kita membutuhkan regresi untuk menuju rata-rata. Itu regresi menuju rata-rata menunjukkan bahwa setelah suatu kejadian acak yang ekstrim, kejadian berikutnya cenderung akan kurang ekstrim. Misalnya jika sebuah roulette diputar 10 kali dan hasilnya semuanya merah, kemungkinan besar hasil dari putaran berikutnya tidak akan sebanyak itu, tetapi lebih dekat ke rata-rata 50%. Selanjutnya kita akan mengukur variasi dalam data, yaitu pentingnya deviasi standar dalam menggambarkan sebaran data dan pengaruh outlier. Nah, 1,5 standard deviation qualified the amount of variance of dispersion of a set of value indicating how much the value deviate from mean. Nah, kemudian yang 10% adalah outliers can distort. Yang Jadi deviasi standar mengukur jumlah deviasi untuk penyebaran dari suatu kumpulan nilai yang menunjukkan seberapa jauh nilai tersebut menyimpang dari rata-rata. Dan 10% outlier dapat mempengaruhi standar deviasi sehingga menyebabkan representasi yang tidak akurat terhadap keragaman data. 68%, sekitar 68% dari nilai dalam distribusi normal berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata yang menggambarkan data. Dan 2,5 standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa titik-titik data berada dekat dengan rata-rata. Sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan penyebaran yang luas. Selanjutnya, kita bahas tentang tingkat kepercayaan dan interval kepercayaan. Interval kepercayaan memberikan kisaran nilai yang mungkin mengandung parameter yang tidak diketahui, meningkatkan pemahaman mengenai ketidakpastian dalam estimasi. Tingkat kepercayaan seperti 95% menunjukkan probabilitas bahwa interval kepercayaan akan menyangkut parameter yang tidak diketahui, memberikan gambaran yang lebih baik tentang estimasi daripada hanya satu nilai. Nah, kemudian untuk aturan empiris dalam statistik. Aturan empiris dalam statistik menyatakan bahwa dalam distribusi normal, sekitar 68% dari data terletak dalam satu deviasi standar dari rata-rata. 95% dalam dua deviasi standar dan 99,7% dalam tiga deviasi standar. Nah, ini memberikan gambaran tentang sebaran data dan membantu dalam analisis statistik. Selanjutnya, terdapat asumsi kunci di balik aturan empiris, yaitu kesalahan estimasi rata-rata nol, yaitu aturan empiris berasumsi bahwa kesalahan estimasi rata-rata adalah nol. Dan ini berarti bahwa rata-rata estimasi yang dibuat berdasarkan data seharusnya
tidak sistematis, lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dan distribusi kesalahan normal yaitu asumsi. Asumsi kedua dari aturan empiris adalah bahwa distribusi kesalahan dalam estimasi adalah normal. Ini menunjukkan bahwa kesalahan kecenderungan terdistribusi secara merata di sekitar rata-rata dan mengikuti pola distribusi normal. Nah, selainnya adalah aturan empiris berasumsi. Kesalahan estimasi dalam pembahasan kesalahan dalam estimasi adalah normal. Ini menunjukkan bahwa kesalahan cenderung terdistribusi secara merata dan mendefinisikan untuk kesalahan estimasi mendefinisikan distribusi yaitu mendefinisikan distribusi melibatkan penggunaan distribusi probabilitas untuk menggambarkan frekuensi dari variabel acak. Variabel acak dapat berupa variabel diskret yang diambil dari himpunan nilai terbatas atau variabel kontinu diambil dari rentang bilangan real. Oke, selanjutnya fungsi kepadatan probabilitas. Fungsi kepadatan probabilitas menjelaskan bagaimana probabilitas terdistribusi di antara nilai variabel acak, yaitu 0,5 setiap probabilitas dapatan fungsi kepadatan probabilitas harus berada dalam rentang 0 hingga 1. Dan luas total di bawah kurva PDS selalu sama dengan 1. Ini mencerminkan total probabilitas. Dan selanjutnya probabilitas variabel acak ini terletak di antara dua nilai, yaitu A dan B, dapat dihitung dengan integral PDF. Dan fungsi distribusi kumulatif adalah hasil integral dari PDF yang memberikan probabilitas variabel acak kurang dari 1 atau sama dengan X. Nah, karakteristik pentingnya distribusi normal. Nah, karakteristik distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Ya, memiliki bentuk kurva lonceng yang simetris. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai terletak dekat dengan rata-rata dan frekuensi nilai menurun saat menjauh dari rata-rata. Dan pentingnya distribusi normal yaitu karena dalam statistik banyak metode inferensial seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Dan aturan empiris pada distribusi normal yaitu sekitar 68% dari nilai berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. 95% berada dalam dua deviasi standar dan 99,7% berada dalam deviasi standar. Ini dikenal sebagai aturan empiris. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Richard. Silakan. Pak Richard. Oke, terima kasih. Iya, ini kita sudah masuk pada slide contoh simulasi acara acak menggunakan
Python. Ya, pada slide ini kita akan menunjukkan bagaimana menggunakan program Python untuk mensimulasikan hasil dari pelemparan koin. Simulasi ini akan menghitung frekuensi munculnya dalam serangkaian pelemparan, memberikan gambaran tentang probabilitas yang diharapkan. Next. Ya, adapun laporan analisis simulasi Monte Carlo pada data IRI ruas jalan air mani di Kauditan. Ini aplikasi yang coba kita buat memakai Python ya. Yang pertama yaitu Mount Google Drive. Tahap awal penelitian ini dilakukan menghubungkan Google Colab ke Google Drive menggunakan fungsi Drive Mount. Langkah ini diperlukan agar file Excel yang berisi data International Roughness Index pada ruas jalan air mani di Kauditan dapat diakses langsung dari folder data hasil survei tersebut. Dengan mounting ini, integrasi data menjadi lebih efisien karena seluruh pengolahan dan eksperimen dapat dilakukan tanpa perlu menggugah file berulang kali. Dan berikut persiapan data dan statistik deskriptifnya data IRI yang diambil dari file Excel kemudian difokuskan pada kolom IRI. Oke, statistik deskriptif awal yang dihitung mencakup rata-rata, yaitu mean, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan parameter distribusi yang akan digunakan dalam simulasi Monte Carlo. Dengan adanya nilai rata-rata, peneliti dapat mengidentifikasi kondisi umum jalan, sedangkan standar deviasi memberikan indikasi seberapa besar fluktuasi nilai kekasaran antar segmen. Lanjut. Ya. Adapun asumsi distribusi dari data IRI dalam metodologi Monte Carlo, distribusi probabilitas berperan penting sebagai dasar untuk menghasilkan skenario acak. Pada penelitian ini, nilai IRI diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan parameter mean dan standar deviasi yang diperoleh dari data aktual. Berikut simulasi Monte Carlo dengan parameter distribusi yang telah ditentukan, dilakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi. Simulasi ini menghasilkan skenario acak nilai IRI yang merepresentasikan kemungkinan kondisi jalan pada berbagai segmen pada jangka panjang. Hasil simulasi divisualisasikan dalam bentuk histogram yang menggambarkan sebaran nilai IRI hasil Monte Carlo. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Next slide. Ya, berikut estimasi risiko kondisi jalan dan terakhir analisis sensitivitasnya. Berikut next slide. Nah, lanjut uji distribusi normalitasnya. Berikut simulasi empirisnya atau sampling bootstrap-nya. Sebagai pembanding terhadap asumsi distribusi normal, dilakukan pula simulasi Monte Carlo berbasis distribusi empiris. Teknik ini memanfaatkan resampling dari data aktual sehingga distribusi hasil simulasi mencerminkan pola yang benar-benar ada dalam data. Next slide. Nah, ini gambar histogramnya nilai perbandingan simulasi Monte Carlo normal vs empiris. Ada Monte Carlo normal dengan sebaran warna biru dan Monte Carlo empiris dengan warna orange, dan nilai min aktualnya yang tergambar pada diagram ini untuk melihat nilai IRI ya yang dihasilkan. Next slide. Oke, ada perbandingan probabilitas risikonya. Dan terakhir kesimpulannya, laporan ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo efektif untuk menganalisis ketidakpastian data IRI pada ruas jalan air mani di Kauditan. Simulasi memberikan gambaran probabilitas tentang kondisi jalan, baik dalam kategori buruk maupun sangat baik. Dengan tambahan analisis sensitivitas, uji distribusi, dan simulasi empiris, hasil kajian menjadi lebih kuat secara akademik dan praktis. Temuan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pemeliharaan jalan, alokasi anggaran, serta prioritas rekonstruksi infrastruktur transportasi. Oke, demikian paparan dari kelompok kami untuk pemodelan simulasi Monte Carlo. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ringo dan Pak Richard. Dan
Demikian presentasi dari kelompok kami terkait simulasi Monte Carlo. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya, Pak Tuar, Pak Richard.